Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi di channel KKG PAI SD Kabupaten Trenggalek. Di video pembelajaran kali ini kita ada di kelas 3, pelajaran pertama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pelajaran 1 judulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Di tema 1 ini ada 2 pembelajaran. Pembelajaran yang ke-1 judulnya adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pembelajaran yang kedua adalah sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dari 2 pembelajaran ini diharapkan muncul sikap kalian, yaitu yang pertama yakin dan percaya kepada kemampuan diri sendiri, dan yang kedua selalu mengerjakan tugas sendiri. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video kali ini kita ada di pembelajaran 1. Judulnya adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian ditunjuk oleh bapak atau ibu guru kalian untuk maju ke depan kelas, baik itu menerangkan ke depan teman-temannya, atau diminta untuk membaca, atau diminta untuk bernyanyi atau menghafalkan Al-Quran dan lain sebagainya? Bagaimana sikap kalian kalau kalian disuruh oleh bapak ibu guru kalian untuk maju ke depan? Apakah kalian malu-malu ataukah kalian mau dan kalian mampu? Ya, anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan dirinya sendiri, dan orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Jadi anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kalian disuruh oleh bapak ibu guru kalian, diberi tugas untuk maju ke depan atau menjadi petugas upacara atau tugas-tugas yang lainnya, maka kalian harus percaya pada kemampuan diri kalian sendiri dan kalian tidak ragu untuk menerima tugas tersebut. Ya, kalian harus memiliki rasa percaya diri. Percaya diri artinya adalah percaya pada kemampuan diri sendiri, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan tugas-tugas sehari-hari kita. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu sikap seorang yang percaya diri adalah yakin dan percaya kepada kemampuan diri sendiri. Ya, yakin dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Nah, kenapa kita harus yakin pada kemampuan diri kita sendiri? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat kemampuan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yakni sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah terlihat dari kegigihan beliau yang pantang menyerah meskipun mendapat penolakan yang hebat. Jadi anak-anakku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah beliau mendapat ujian, mendapat hambatan, mendapat penolakan dari orang-orang kafir yang tidak mau menerima dakwah beliau. Akan tetapi beliau percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolongnya, dan beliau percaya bahwa Allah pasti memberi kemampuan untuk mengatasi hambatan dan rintangan tersebut. Sehingga Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah di dalam berdakwah. Kita lihat yuk pesan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hal ini menunjukkan bahwa kita diminta untuk selalu berusaha dan tidak pernah menyerah di dalam melakukan kebaikan.
dapatkan. Ya, ini pesan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dan ini bisa kita ambil pelajaran bahwa dengan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah pasti menolong kita dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas sesuai kemampuan kita, maka kita harus percaya diri di dalam melakukan setiap kegiatan kita. Kemudian yang ketiga, dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya di dalam melakukan tugas-tugasnya sebagai utusan Allah. Maka kalian sebagai siswa, kalian juga harus memiliki keyakinan bahwa Allah memberikan kemampuan. Ketika kalian sulit menerima pelajaran, maka jangan menyerah, tetapi teruslah berusaha belajar dan belajar. Maka dengan izin Allah, pasti Allah memberikan bantuan. Dan Allah tidaklah menyulitkan manusia, tetapi Allah selalu memberi kemampuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita berlatih mengerjakan tugas ya. Yang pertama, amati dan ceritakan gambar berikut. Kemudian, apa yang kamu lakukan jika gurumu menyuruh menerangkan sebuah gambar di depan kelas? Jadi ini ada gambar ya, seorang guru yang meminta muridnya untuk maju ke depan menerangkan sebuah gambar di papan tulis. Maka apa yang kamu lakukan jika guru menyuruhmu menerangkan sebuah gambar di depan kelas ya? Silahkan dijawab. Dan seorang yang punya rasa percaya diri, dia yakin insya Allah pasti bisa mengerjakan tugas dengan baik. Dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlatih mengisi menjawab soal-soal latihan ya, sebagai bahan belajar kalian. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk titik-titik-titik. Yang nomor dua, Nabi Muhammad SAW selalu titik-titik-titik dalam dakwahnya. Yang nomor tiga, orang yang percaya diri selalu titik-titik-titik kemampuan diri sendiri. Yang nomor empat, Nabi Muhammad SAW selalu titik-titik-titik pada kemampuannya. Dan yang nomor lima, orang yang titik-titik selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelima soal ini silahkan ditulis di buku tulis kalian dan dijawab sesuai kemampuan kalian. Kemudian ada tugas tambahan untuk kalian selama di rumah, yakni kegiatan bersama orang tua. Carilah informasi tentang manfaat sikap percaya diri. Kamu dapat mencari dan mengetahui dengan membaca buku, bertanya kepada orang tua, orang di sekitar kalian, atau informasi yang lainnya, misalnya dari HP. Tulislah semua informasi tentang manfaat sikap percaya diri yang telah kamu peroleh. Setelah selesai, mintalah orang tuamu untuk menandatangani hasil pekerjaanmu dan serahkanlah kepada bapak ibu gurumu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita berada di penghujung pembelajaran satu ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.